Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, JP. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan bagaimana Yesus berjumpa dengan banyak orang bersama dengan murid-muridnya tentunya. Mereka berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Banyak mereka yang datang kepada Yesus karena membutuhkan kesembuhan. Kehadiran Yesus sudah dikenali sebelumnya, sehingga mereka pun ingin sembuh karena kehadiran Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih, kenyataan ini terbukti dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Di mana ketika kita sedang mengalami sakit, tentu doa-doa kita tujukan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang menyelamatkan, sebagai penebus kita yang menyelamatkan dalam arti yang lebih dalam. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya penderitaan mereka itu disatukan dengan pengalaman perjumpaan dengan Yesus, di mana ketika penderitaan dan perjumpaan dengan Kristus itu sendiri, mereka merasakan bahwa ada kasih dari Tuhan itu, sehingga mereka banyak yang disembuhkan. Tetapi ketika mendapatkan musibah, tentu ada beberapa yang juga tidak mengenali bahwa Yesus itu hadir. Ada yang tidak bersyukur. Itu adalah pengalaman masing-masing pribadi. Tetapi kita lihat bahwa Yesus hadir untuk menyembuhkan, itu suatu anugerah bagi kita semua. Lebih-lebih apabila kita melihat bahwa kita sedang membutuhkan dan Tuhan segera menjawabnya. Itu pasti kita akan semangat untuk bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya penderitaan dengan Yesus sendiri itu dekat. Seperti juga para martir. Seperti martir Paulus, Miki, dan teman-teman. Ketika dalam pengalaman penderitaan, mereka masih mengingati Yesus. Mereka masih mendasarkan iman kepada Yesus dan tetap berpegang pada Yesus. Saya melihat pengalaman ini juga dialami teman-teman kita, terutama ketika saya berjumpa dengan teman sekelas saya dari Vietnam. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman pastor di sana atau romo di sana, bahwa mereka mengalami banyak tantangan. Sebagai orang Kristiani, mereka mengalami kesulitan, maka banyak mereka yang menjadi martir. Mereka masih memegang teguh siapa Yesus Kristus itu bagi mereka. Mereka melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya penyelamat, maka mereka diteguhkan. Pengalaman kemartiran adalah pengalaman kesaksian yang begitu luhur, dan juga banyak santo-santa yang mengalami itu sebagai jalan di mana mereka ingin bertemu dengan Tuhan secara sempurna, yaitu kebahagiaan kekal abadi di surga. Bagi kita yang mungkin tidak menghadapi pengalaman seperti ini, pengalaman martir yang merelakan jiwa raganya, tetapi kita melihat pengalaman sederhana ini dalam hidup kita masing-masing, bahwa kemartiran itu ada di tengah-tengah kita, kita rasakan. Semisalnya kita bertahan dalam doa, kita bertahan dalam suasana hening ketika fokus berdoa kepada Tuhan. Ini juga ungkapan kemartiran kita, bagaimana kita fokus kepada Tuhan dan kita menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada gangguan juga, permasalahan-permasalahan, kita tetap bertahan dalam Kristus,
itu juga merupakan sebuah kemartiran. Cara sederhana ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal kita perlu melihat lebih dalam makna di balik kemartiran itu dalam hidup yang sederhana, dalam hidup yang penuh iman. Maka pengalaman kesembuhan yang Yesus hadirkan untuk mereka yang membutuhkan adalah pengalaman keselamatan kekal yang nantinya mengarah ke situ. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tantangan demi tantangan dalam hidup kita perlu kita hadapi. Dengan banyak masalah, kita semakin didewasakan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan kita selalu disemangati dalam cara hidup dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.